Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Respiadi. Kali ini saya akan ngajak kalian trip rewind ke tahun 2021. Dari awal saya ngetrip di tahun 2021 sampai akhir tahun kemarin. Penasaran ada apa aja nih dari episode 1 sampai episode 9 terakhir tuh? Yuk tonton videonya sampai habis, karena di perjalanan dari episode 1 sampai episode 9 ini banyak keseruan dan perjalanan yang menarik ya menurut saya. Dan mungkin ada informasi yang harus kalian simak jika kalian mau naik salah satu bis dari trip rewind saya kali ini. Jika kalian mau nonton full trip report dari trip saya di tahun 2021 ini, kalian bisa mengunjungi channel Ada Setiadi ya. Di etap pertama di episode 1 ini ada Budiman 3E88 atau dengan julukan The Destroyer, salah satu jajaran artis di Budiman ya. Nah, Budiman The Destroyer ini melayani rute Bandung dari Lembang sampai ke Wonogiri via Jogja Klaten ya teman-teman. Lalu fasilitas yang didapat di Budiman The Destroyer ini ada seat, terus ada leg rest, ada bantal dan selimut. Dan di paling belakang itu ada toilet yang bisa digunakan saat bis berjalan aja ya teman. Untuk di penumpang yang mana paling nanti cepet-cepetan kayaknya ya. Terus ini ada 3E88 ini menggunakan bodi Jetbus 3 Plus HDD dan memakai sasis Mercy 1526 yang dulu ya, masih live spring. Untuk kru yang bertugas saat itu ada nih sebagai driver lansir ya, mungkin sampai Tasik. Nanti Pak atau Bapak Iwan itu naik dari Tasik, dan helpernya ada Abudi. taruh. Ini jam. Oh iya teman-teman, untuk tarifnya sendiri ini dari Bandung ke Wonogiri itu 170.000 ya. Waktu saya naik itu di tahun 2021 bulan Januarian pertengahan lah, itu masih 170.000. Kalau sekarang ini kurang tahu berapa ya, mungkin kalau ada yang tahu bisa komen di bawah ya. Nah, seperti biasa Destroyer ini mampir dulu ke Pool Tasik ya untuk ambil penumpang ataupun kontrol aja di sini. Nah, ini sambil pertukaran antara Adeni dengan Babe Iwan nih di Pool Tasik ini. Nah, ini jam 10 kurang 15 menit udah sampai di mana ini ya? Pom daerah Ciamis pokoknya, setelah rumah makan Cagar Alam. Ini ngepom 3E88 di Destroyer. Nah, ini sebelahnya ada tim Wonosobo, Bandung Wonosobo. Ini kalau nggak salah tim Soreang ya, Cah Cili. Ini hampir tengah malam nyampe di rumah makan Lumbir Budiman ya. Seperti biasa Budiman itu makannya di Lumbir. Lumayan jauh sih kalau dari Bandung maupun dari timur tuh. Jadi hampir tengah malam lah kita makan untuk servis makan nih. Nah, ini jadi saya ambil servis makan soto, nggak pakai nasi karena masih kenyang. Terus ada teh hangat juga. Ini tiketnya diambil lagi sama saya buat koleksi. Saya mengakhiri perjalanan di Klaten dan bus melanjutkan perjalanan ke Ngadirejo, Wonogiri.
Nah, di etap kedua ini saya menggunakan EK Cepat S7501 US dengan julukan Ciwel dari Semarang ke Surabaya ya, tapi saya naik dari Solo Tirtonadi. Nah, bus ini tuh menggunakan bodi Gran Turismo HDD generasi kedua ya kalau nggak salah, dari karoseri Moro dari Prima, dan menggunakan sasis Sino RK8, belum air suspensi ya, masih leaf spring. Nah, lalu bus ini tuh menggunakan kelas AC VIP atau bisnis ya, dengan konfigurasi seat 22, reclining seat, dan ada USB port jika kalian kehabisan baterai nih gadget kalian bisa pakai USB port ini. Lalu ada toilet di bagian belakang. Pokoknya mantep banget nih EK Cepat. Oh ya, bus ini juga dipunggawi oleh dua kru, yang pertama driver dan kedua helper. Nah, bus ini tuh kalau nggak salah keberangkatan pertama atau kedua gitu dari Semarang. Via tol juga nih di sini, dari Madiun sampai Surabaya nanti. Nah, tarifnya sendiri dari Solo ke Surabaya itu sebesar 105.000, sudah mendapatkan servis makan di RM Duta Ngawi. Tak lupa servis wajib dari POEK itu yaitu air mineral 600 ml. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di rumah makan Duta Ngawi. Saatnya kita servis makan terlebih dahulu di sini selama 30 menit ya, dikasih waktunya, atau 20 menit gitu kalau nggak salah. Nah, ini pilihan saya jadinya ke nasi rawon karena emang Duta itu terkenal sama rawonnya ya katanya ya. Ini perdana nyoba rawonnya, ini sama ngambil es teh manis. Mantap. Yuk, mari kita coba dulu rasanya. Pulang gua Oh ya, pesan aja. Kurang jam ke depan balik kayaknya. Nah, saya mengakhiri perjalanan di Terminal Purabaya Bungarasi ini, dan EK Cepat juga berakhir di sini nih perjalanannya di Surabaya. Nah, nanti sore kalau nggak salah dia balik lagi ke Semarang ya. Lanjut ke etap 3 di episode 1 ini, saya mencoba PO laju Padas Jatim ya, via tol Karanglo tujuan Surabaya Malang. Bus ini tuh menggunakan bodi nukleus dan udah di rebody jadi Jetbus 2 Setra non HD, dan memakai sasis Hino RK8 non suspensi. Untuk interiornya sendiri sama seperti Padas Jatim yang lainnya, dengan konfigurasi seat 22 dan memakai seat nggak tahu nih dari mana, dibalut ludu ya, yang pastinya nyaman banget. Nah, PO laju ini dipunggawi oleh dua kru, yang pertama driver dan yang kedua helper. Ke Bojonegoro aja lewat Lamongan, iya Lamongan kan pernah. Untuk tarifnya sendiri ini Padas Jatim semuanya rata ya, kalau nggak salah di tarif 35.000, sudah via tol panjang dari Surabaya ke Malang. Mantap banget nih. Oke, saya mengakhiri perjalanan di Terminal Arjosari Malang, dan bus ini juga mengakhiri perjalanan di Terminal Arjosari Malang, dan melanjutkan perjalanan ke Surabaya itu nanti kalau nggak salah sore hari, kalau nggak salah ini laju ini 1:50 menit. Lanjut ke etap 4 di episode 1 ini, saya menaiki Safari Dharma Raya tujuan dari Malang ke Jogja dan tujuan akhirnya Temanggung.
Nah, Safari Dharma Raya dengan kode GT212 ini berbodikan Ultra Vego dengan lampu smile ya. Belakangnya custom Marco Polo dan menggunakan sasis Mercy OH1525 atau udah elektrik. Oh ya, bus ini juga berkelaskan eksekutif dengan konfigurasi seat 22 dari Aldila sih kalau nggak salah, ini dengan balutan ludru, sudah tersedia selimut tanpa bantal ya, dan di bagian belakang juga ada toilet, dan tak lupa juga ada leg rest yang bisa dipakai untuk sandaran kaki. Oh ya, bus ini juga sudah via tol panjang ya, dari Malang sampai ke Solo nanti kita via tol. Nanti keluar di Ngawi hanya untuk servis makan saya di RM Duta Ngawi. Untuk tiketnya sendiri dengan tarif 150.000 sudah mendapatkan servis makan 1 kali. Murah banget kan? Tepat tengah malam Safari Dharma Raya GT212 ini sampai di rumah makan Duta Ngawi untuk melaksanakan servis makan dan kewajiban lainnya. 12 lebih sedikit. Nah, ini menu makan malam hari ini dari bis OBL. Ini tiketnya tadi udah sobek. Ini ada sambal, timun, terus sayur wortel, kerupuk, ada mie di sebelah sana. Ini ada ayam kuah sama tempe. Terus ini ada teh hangat sama semangka buat cuci mulutnya. Untuk bus ini sendiri dipunggawahi oleh 3 kru ya, 2 driver dan 1 helper. Mantap. Safety service care OBL. Saya mengakhiri perjalanan di Bantul, Jogja ya, dan bus melanjutkan perjalanan ke tujuan akhirnya yaitu Pulau Temanggung. Jam setengah. Untuk kawasan Jogja ini istimewa ya, dapat free shuttle diantar sampai depan rumah. Mantap banget OBL ini. Nah, ini bis yang lanjut ke etap 4 di episode 1 ini, saya mencoba Ramayana Patas dengan tujuan Jogja Semarang via Ambarawa ya. Ini julukannya Allegro Vivas, mantep ya. Ini sendiri menggunakan Gran Turismo HDD ya, dari karoseri Model Prima dan menggunakan sasis Hino RK8. Untuk interiornya sendiri sama seperti Patas lainnya ya, dengan konfigurasi seat 22 dan kalau Ramai ini dari Aldila ya, seatnya dibalut ludruk yang pastinya nyaman banget. Nah, untuk tarif Jogja Semarang ini kena 70.000 ya. Kalau ke Magelang itu kurang tahu saya berapa, tapi ini worth it banget sih, terjangkau banget tarifnya. Untuk bus Ramayana ini start awalnya dari Terminal Giwangan, terus ke Terminal Jombor langsung jos ke Terminal Tidar, nanti berakhirnya di Terminal Terboyo Semarang. Nah, untuk kru yang ada di Ramayana ini dipunggawi oleh 2 kru ya, yang pertama driver dan yang kedua helper. Tepat siang hari saya sampai di Terminal Terboyo atau tujuan akhir saya di sini. Dan Ramayana ini tujuan akhirnya di sini. Dan nanti sore atau jam 2 itu dia balik lagi ke Jogja. Tahap 5 ini saya langsung transit naik Jaya Utama Indo Patas ya ke Kudus. Nah, ini Jaya Utama Indo ini menggunakan bodi Avante HDD dan memakai sasis Hino RN285 sudah built air suspension ya. Untuk interiornya sendiri setara kelas Patas lainnya, ditambah ada USB port di bagian atas dan ada toilet yang bisa digunakan saat bus berjalan di bagian belakang.
Untuk tarifnya sendiri dari Semarang ke Kudus itu sekitar 25.000 ya, non servis makan. Nanti kalau dapat servis makan ini untuk tujuan Surabaya. Saya mengakhiri perjalanan di Kudus dan bus melanjutkan perjalanan ke Surabaya Bungurasi. Nah, karena saya ada tiket pulang ke Bandung dari Kudus. Oke, di etap terakhir di episode 1 ini saya mencoba Nusantara Super Eksekutif NS99 dari Kudus ke Bandung. Ini satu-satunya bus yang melayani kelas Super Eksekutif ke Bandung. Nah, untuk busnya ini menggunakan bodi Irizar. Ini saya kurang tahu dari Adi Putro atau dari karoseri luar negeri ya. Nah, terus ini pakai sasis Scania K380 atau 310. Nah, untuk interiornya sendiri memakai seat cangkang konfigurasi 21, mantap banget nih. Dan tersedia juga bantal selimut. Lalu selimutnya itu bekas Garuda, mantap banget. Dan ada toilet di bagian belakang untuk digunakan saat bus berjalan saja. Ini kita sudah sampai di rumah makan Sari Rasa untuk melaksanakan servis makan dan kewajiban lainnya ya teman-teman. Nah, ini menu makan malam saya di Nusantara SE ini dipisah ya sama penumpang yang lainnya. Di sini ada daun singkong, ayam, terus ada oseng-oseng tempe tahu kayaknya. Tarifnya sendiri ini sebesar 210.000 dari Kudus ke Bandung, cukup terjangkau lah. Terus di bus ini dipunggawai oleh 2 kru, yang pertama driver dan yang kedua helper. Nah, saya mengakhiri perjalanan di Cibiru dan bus melanjutkan ke tujuan akhirnya di Kebon Kawung, tepatnya di poolnya. Jam Lanjut di etap pertama di episode 2 ini saya menaiki bus Bandung Express dengan nopol 7846 tim Wonogirian nih teman-teman. Nah, untuk bodinya sendiri ini menggunakan Evonex by New Armada ya. Nah, ini tuh bus X Lorena yang dibeli oleh Bandung Express. Dan sasisnya sendiri menggunakan Mercy 1521 atau intercooler ya teman-teman. Juga nah, ini belakangnya seperti ini 7846A. Nah, akhirnya keturutan juga naik Evonex. Untuk tarifnya sendiri ini sebesar 155.000 dan saya ini turun Klaten ya. Untuk tarifnya sendiri flight sampai Wonogiri. Nah, jika kalian naik dari Jalan Peta, ini kita dapat semacam minyak angin gitu dari Bandung Express ini, mantap banget ya. Beda dari yang lain. Nah, untuk bus ini sendiri dipunggawai oleh 2 kru ya. Yang pertama itu driver dan yang kedua itu helpernya ya. Jadi drivernya engkel. Ini meskipun cooler tapi jos juga nih bisnya ya. Nah, saya juga sedikit nostalgia nih naik bus ini karena menggunakan bodi Evonex, karena dulu ketika saya pulang kampung ke Malang naik Pahala Kencana, bodinya selalu dapat Evonex dengan sasis 1526. Jos banget ya, ini luas banget pandangannya. Oke, setelah 3 atau 4 jam perjalanan kita sampai di rumah makan SR di Tasik ya. Ini kita nggak dapat servis makan, jadi kalau mau makan bayar sendiri-sendiri ya teman-teman. Ya, karena ini nggak dapat servis makan, jadi ini saya beli popnya aja, harganya 10.000 di SR ini. Ini harganya parsial,
sama seperti rombongan lain. Teman-teman, kita review interiornya ya. Jadi ini busnya tuh kelasnya semacam eksekutif, pakai leg rest, terus reclining seat, tapi nggak pakai selimut sama bantal ya. Kisaran berapa ya ini kursinya tuh? 34-an kalau nggak salah ya. Terus di bagian belakang juga ada toilet yang bisa digunakan ketika bus berjalan ya teman-teman. Nah, di belakang sini ada toilet. Jam setengah 6 kurang sedikit, akhirnya saya sampai di Klaten, tepatnya di depan Terminal Insinyur Soekarno Klaten. Sebenarnya tujuan saya itu ke Solo ya, cuman bus ini nggak sampai Solo, jadi dari Klaten langsung belok ke arah Wonogiri. Nah, ini bisnya melanjutkan perjalanan ke tujuan akhirnya Wonogiri. Nah, ini udah datang. Lanjut ke etap 2, saya berkesempatan mencoba Sudiro Tunggajaya keberangkatan pagi dari timur. Nah, saya naik dari Kartosuro, pesan tiket di agen handal Pak Hendi. Saya berkesempatan mencoba STJ Vernon, atau dulunya ini Erlangga ya, pas masih single glass. Iya. Ini sih saya di. Nah, kalau dari timur ini, tepatnya dari Wonogiri ini ada beberapa keberangkatan ya untuk STJ ini. Kalau yang saya tahu ada 3 atau 4 keberangkatan gitu dari Wonogiri menuju Jabodetabek keberangkatan pagi. Tak lupa setelah berangkat dari Kartosuro langsung dibagikan snack oleh krunya. Seperti biasa STJ memberikan snack setelah berangkat. Seperti biasa ada roti dan toiletnya seperti ini. Bus ini berkelaskan executive class dengan konfigurasi 22. Sudah dilengkapi dengan leg rest dan reclining seat. Lalu udah pakai bantal sama selimut bed cover yang pastinya mantap banget. Ini walaupun siang dingin banget loh AC-nya Vernon. STJ Vernon ini kala itu dipunggawai oleh 3 kru, yaitu Pak Arthur sebagai driver tengah, Mas Alvin sebagai driver pinggir, dan Mas Dedi sebagai helper. Tarifnya sendiri ini sebesar 210.000 kelas reguler ya, bukan premium, karena pakai Hino RK biasa. Tengah hari saya sampai di RM Sasrekco untuk servis makan ya. Nah, STJ Vernon ini menggunakan bodi Jetbus 3 Voyager, dirombak dari Jetbus Setra ya dulunya, dan memakai Hino RK8. Nah, ini saya ngambil bakso sapi, ini menarik nih. Terus ada nasinya juga, ada kerupuk sama es teh manis. Ini tiketnya. Nah, ini lagi dicoba untuk pindahin mesinnya. Tadi katanya per untuk ngegasnya itu yang di sebelah situ itu copot atau apa tadi katanya. Ini udah diperbaiki, lagi dicoba dulu nih. Jam setengah 7 malam akhirnya saya sampai di Pasar Bo, dan STJ Vernon ini melanjutkan perjalanan ke Cilengsi ya. Kalau puas banget nih naik Sudiro Tunggajaya Vernon ini karena kru-krunya ramah-ramah banget ya. Lanjut ke etap 3, saya berkesempatan mencoba Sumber Jaya Trans dengan seri SJ60 tujuan Kampung Rambutan, Banjar, via Tasik. Sebenarnya sini saya penasaran banget nih sama pelayanan dari Sumber Jaya Trans ini. Untuk interiornya sendiri ini sama kayak kelas patas-patas lainnya ya.
konfigurasi seatnya dua-dua, non leg rest, ada reclining seatnya, terus ada bantal selimutnya juga, mantep banget. Di bagian belakang sendiri ada smoking room dan toilet yang bisa digunakan ketika bus berjalan ya teman-teman. Untuk tarifnya sendiri ini sebesar 120.000 ya teman-teman, flat mau turun di Cileunyi, Tasik maupun Banjar. Ini dipunggawai oleh dua kru, yang pertama driver dan yang kedua helper. Bus ini menggunakan bodi Jetbus SHD keluaran Adi Putro dan memakai sasis Hino RK8 atau R260. Tengah malam berhenti dulu di rumah makan ya untuk istirahat bagi penumpang yang mau makan ataupun ke toilet. Jadi ini makan pop mie lagi karena pilihannya cuma pop mie aja yang murah. Pak, jam 3 dini hari saya sampai di depan Pul Budiman Tasikmalaya. 8 nyampe di Pul Budiman. Overall enak banget sih naik Sumber Jaya ini. Saya banyak tidurnya juga naik bus ini, meskipun banter tapi masih halus banget. Nah, bus ini melanjutkan perjalanan menuju Banjar ya. Etap terakhir di episode 2 ini saya berkesempatan mencoba Budiman dengan nomor bodi 353 tujuan Tasik menuju Bandung. Bus ini menggunakan bodi Jetbus 3 HDD dari karoseri Adi Putro dan memakai sasis Mercy 1525 yang pastinya sudah elektrik teman-teman. Keberangkatan pertama dari Tasik pukul 4:30. Mungkin sama dari Bandung juga ada yang 4:30 ya. Seperti kelasnya sendiri, bus ini menggunakan kelas bisnis AC dan standar kelas patas atau bisnis AC yang lainnya ya, dengan konfigurasi seat 22. Totalnya berapa ya? Kisaran 47-an lah. Ini anaknya Budiman tuh pakai bludru ya seatnya, jadi hangat lah kalau dingin. Di belakang sini. Nah, tarif bus ini tuh sebesar 60.000 dari Tasikmalaya menuju Bandung. Jadi tarif ini flat ya. Kalau kalian mau turun Malangbong, Gentong ataupun Nagrek tetap 60.000 tarifnya. Bus ini sendiri dipunggawai oleh dua kru, yang pertama itu driver dan yang kedua itu helper. Jadi bus ini itu kalau nggak salah seharinya bisa 2 PP ya, Tasik Bandung, Bandung Tasik gitu. Pukul 7:15 akhirnya saya sampai di Cibiru, tepatnya di depan gang arah ke rumah saya. Overall bus ini enak banget ya dan cepat. Bus ini melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhirnya, yaitu Terminal Cicahem. Di episode 3 ini, di etap pertama saya mengawali trip dengan maju lancar Kesia.
tujuan Bandung, Jogja, Wonosari. Tapi saya ini ikut sampai Jogja aja ya teman-teman. Tadi Kang Ayusnya lagi ngambil unit SC Hayang. Ini saya kurang tahu juga Satra Jowo ini dari karoseri mana waktu itu, saya lupa. Nah, terus lampunya ini pakai, sedikit review aja, maju lancar Keisha ini menggunakan bodi Satra Jowo ya, garapan karoseri mana gitu saya kurang paham juga. Dan menggunakan sasis Mercy OH 1518. Kayak Discovery. Ini percampuran sih, ini pakai ininya SR2. Nah, ini knalpotnya knalpot guguk. Wah, maju lancar Keisha ini berkelaskan AC VIP dengan konfigurasi seat 22, ditambah ada selimut, dan di bagian belakang itu ada smoking room dan toilet yang bisa digunakan ketika bus berjalan ya teman-teman. 18. Tapi ini udah di custom. Nah, ini tiketnya sampulan ya teman-teman. Harga tiket dari Bandung menuju Jogja maupun Wonosari itu sekitar 160.000 tanpa servis makan. RM Jakarta Gumen. Nah, bus ini tuh dipunggawai oleh 3 kru. Yang pertama driver pinggir, yaitu ada Mas Danang. Yang kedua ada driver tengah, saya lupa namanya pas siapa ya, intinya itu ex Ramadjati teman-teman. Terus yang ketiga itu ada helpernya juga saya lupa lagi di namanya siapa. Mungkin kalau ada yang tahu bisa komen ya di bawah. Sekitar jam setengah 10 malam akhirnya sampai di rumah makan SR Tasik ya, untuk melaksanakan kewajiban ataupun istirahat bagi penumpang maju lancar. Tujuan Magelang kalau nggak salah. Wah, ini dapat servis makan spesial passenger. Penumpang spesial. Penumpang spesial. Ini bareng Mas Danang. Mantap. Ini menunya ini malam ini ada ayam plus sayur. Mantap. Yuk, mari makan dulu. Jam setengah 5 pagi alhamdulillah sampai di Terminal Giwangan Yogyakarta. Ini mantap-mantap banget nih kru-kru dari Keisha, ramah-ramah pol pokoknya. Ini bus maju lancar Keisha melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhirnya Wonosari. Nah, di etap kedua ini saya berkesempatan mencoba Sugeng Rahayu ATB-an dengan Opel W9683UZ. Nah, kita coba review sedikit eksteriornya menggunakan Discovery DC3 ya bodinya, dan memakai sasis Hino AK8 teman-teman. Kayaknya udah mau berangkat. Ini kita untuk interiornya sendiri sama seperti kelas ekonomi AC yang lainnya dengan konfigurasi seat 32, ditambah ada AC, dan lihat depannya itu wipernya khas ini ya, khas Sugeng Rahayu banget. Untuk krunya sendiri ini dipunggawai oleh 3 kru. Yang pertama driver, yang kedua kernet, dan yang ketiga itu kondektur yang narikin karcis kepada penumpang. Lalu untuk tarifnya sendiri ini dari Jogja ya, maksud saya dari Jogja ke Kartosuro itu cukup 14.000 aja teman-teman. Pokoknya terjangkau banget deh naik Sugeng Rahayu ini.
pukul 6 lebih sedikit, alhamdulillah saya sampai di bundaran Kartosuro karena tujuan saya emang ke Kartosuro ya. Nah, ini busnya melanjutkan perjalanan ke Solo, nanti ngetem sebentar di Solo, langsung jos ke Surabaya tujuan akhirnya. Lanjut di etap ketiga, saya berkesempatan mencoba Rosalia Indah Double Decker dari Kartosuro menuju Bekasi. Nah, bus ini tuh start awalnya dari Palu dan mengakhiri perjalanan nanti di Ciputat, teman-teman. Saya berkesempatan mencoba di kelas eksekutif plusnya. Di bus ini itu ada 3 kelas ya teman-teman. Yang pertama ada eksekutif plus di bagian atas, di bagian bawah ada super top dan sleepernya. Nah, ini saya mau review kelas eksekutif plusnya dengan konfigurasi seat 22 dari Rimba Kencana seatnya, dan ini udah pakai leg rest terbaru ya dari Rosalia Indah. Nah, untuk perjalanan siang ini kita cuman dapet bantal aja tanpa selimut ya. Terus sudah tersedia USB port di bagian atas, dan di bagian depan khususnya dikasih AVOD ya. Ini saya dapat snack ya. Biasanya kan tuh snacknya cuman dapat air mineral 600 ml aja ya teman-teman. Ini saya dapat snack isinya ada air mineral 600 ml, terus ada roti, ada aram-aram, dan ada kacang. Ini cukup buat nahan lapar sampai Subang nanti servis makannya. Nah, untuk tiketnya sendiri ini saya dapat harga 265.000 di hari weekend ya. Kalau nggak salah di hari biasa tuh cuman 240 di kelas eksekutif plusnya. Lalu di bus ini tuh dipunggawai oleh 3 kru. Yang pertama driver pinggir atau kapten 1, yang kedua driver tengah atau kapten 2, dan yang ketiga itu pramugaranya. Jam 2 lebih akhirnya saya sampai di rumah makan Rosin atau Rosin Resto Subang. Untuk servis makan dan kewajiban lainnya, ini menurut saya kejauhan ya dari Solo, baru servis makannya di Subang. Ini agak nahan lapar banget sih. Ini tadi bis yang saya, ini rutenya Malang Solo Jakarta ternyata. Nah, ini servis makan yang saya ambil ada soto, nasi, kerupuk, ini ada ayam sama tempe, terus ada es teh juga. Ini mantap banget sih. Ini mirip-mirip prasmanan beneran, ini prasmanan kondangan. Wah, mantap banget nih. Nah, kita lanjut review busnya. Rosalia Indah SDD 164 ini menggunakan bodi Jetbus 3 Super Double Decker dari karoseri Adiputro. Nah, ini udah facelift ya, dari selendangnya, topi sama bumper bisnya. Lalu ini sasisnya sendiri menggunakan Volvo B11R 430 HP. Nah, ini suspensinya juara banget, nggak kerasa sama sekali. Jadi enak buat tidur ini bisnya. Jam 4 lebih, alhamdulillah saya sampai di agen Bekasi Timur ya, Rosalia Indah. Nah, ini nanti busnya melanjutkan perjalanan ke tujuan akhirnya Ciputat, dan nanti malam langsung putar balik lagi menuju Solo.
Nah, lanjut di etap 4 saya berkesempatan mencoba Budiman BT06 dari Bekasi sampai Tasik full trip. Nah, ini saya review sedikit aja ya eksteriornya. Ini menggunakan bodi jet bass HD dari karoseri Adiputro. Mantap banget, single glass, dan ini memakai sasis Mercedes-Benz O500R 1836 atau kasta tertingginya di Budiman lah. Untuk kelasnya sendiri nih first class dengan konfigurasi seat 22 by Aldila. Ini bludru enak banget, hangat, ditambah footrest, legrest, dan bantal tanpa selimut, dan belum tersedia toilet juga di bus ini. Bus ini hanya dipunggawai oleh dua kru, yang pertama driver dan yang kedua helper ya atau kenek. Nah, bus ini juga sudah dilengkapi suspensi udara yang pastinya jos banget, karena yang pakai suspensi udara di keluarga Budiman itu jarang ya, cuman sasis Osor aja kalau nggak salah. Lalu tarif bus ini sendiri kala itu sebesar 115.000 flat ya, dari Tasik atau Bekasi menuju Tasik. Kalau turun Cileunyi juga sama, tarifnya 115.000. Pas malam akhirnya tiba juga di rumah makan Pananjung untuk istirahat dan melaksanakan kewajiban. Nah, ini dikasih waktu 20 menit aja di rumah makan ini untuk istirahat. Nah, ini saya beli pop mie aja karena menghemat juga. Cuman 10.000 di RM Pananjung. Ini tiketnya. Nah, ini dapat servis air mineral 330 ml juga nih dari Budiman. Jam 1 kurang akhirnya saya tiba di Tasik ya, di Pool Tasik. Nah, ini videonya saya lupa nyimpen yang pas turun di Pool Tasiknya, jadi pakai video pas di Gentong ya. Nah, ini busnya nanti balik lagi ke Bekasi pagi harinya. Di etap 5 kali ini saya berkesempatan mencoba Prima Jasa dengan kelas AC super eksekutif, tujuan Tasik, Jakarta, Cililitan. Nah, ini saya akan review sedikit bisnya menggunakan bodi Avante HDD dari karoseri Tentrem dan menggunakan sasis Hino RK8, belum Airsus yang masih lift spring. Belakangnya masih model yang lama. Nah, model yang ini. Lanjut interiornya ini setara kelas eksekutif biasa ya, tanpa bantal selimut. Nah, ini seatnya dari Rimba Kencana, sudah menggunakan leg rest dan reclining seat. Ada juga armrest, dan di belakang terdapat smoking room dan toilet yang bisa digunakan saat bus berjalan ya. Yang dulu Avante seri lama belum ada USB portnya. Nah, ini saya naik tuh yang jam pertamanya jam 5:15 dari Pool Tasikmalaya ke Cililitan. Terus bus ini itu dipunggawai oleh dua kru, yang pertama driver dan yang kedua helpernya. Nah, di bus ini itu AC super eksekutif tuh nggak banyak ketem, jadi penumpang 1 atau 2 pun tetap berangkat, karena mayoritas kan penumpang Prima Jasa 1 ibaratnya meteran lah tipe penumpangnya gitu. Nah, ini tiketnya dari Prima Jasa Tasik, Jakarta, Cililitan AC super eksekutif
tarifnya sebesar 140.000 flat ya di masa pandemi ini. Sebelum masa pandemi tiketnya cuma 90.000, naik 50.000 ya di masa pandemi ini. Jam setengah 7 pagi ini berhenti di pos kontrolnya Prima Jasa dekat Pasar Malambong. Nah, ini istirahat di sini sekitar 20 menit untuk sekedar sarapan lah di sini tuh. Nah, Prima Jasa ini belum dapat servis makan, jadi kalau mau makan beli sendiri teman-teman. Kita juga dapat servis air mineral 330 ml, mantap banget nih. Ini bagus banget ya, desainnya buat dikoleksi, mantap banget. Nah, jam 10 pagi ini atau siang ini nyampe di pool Prima Jasa Cililitan. Nah, ini nanti bisnya bakal balik lagi ke Tasik itu sore menjelang malam ya kayaknya ya. Nah, ini krunya ramah-ramah banget dan pembawaan bisnya juga enak banget, banter. Pak, turun ya Paknya? Ya, Pak, turun jam mana, Pak? Turun, Pak. Pak, turun, Pak. Lanjut di etap terakhir di episode 3 ini, saya masih berkesempatan mencoba Prima Jasa lagi, tapi beda kelas ya, ini kelasnya AC Ekonomi dengan tujuan Jakarta Cililitan menuju Tasik. Nah, ini kita review dikit aja ya. Nah, bus ini tuh menggunakan bodi basicnya Evo X generasi kedua, cuman ini lampu depan belakangnya udah diganti sama Skyliner ya, tapi masih mempertahankan single glassnya itu mantep banget. Terus ini menggunakan Hino RK8 sasisnya. Lanjut interiornya, ini seatnya konfigurasi 32 dengan total kayaknya ini 59 seat, dan di bagian belakang terdapat smoking room buat yang ngerokok, bisa banget pakai smoking room di bagian belakang. Nah, bus ini tuh dipunggawai oleh dua kru ya, yang pertama driver dan yang kedua helper. Jadi di Prima Jasa ini kru-krunya atau drivernya engkel semua ya. Ini bentuk tiket dari Prima Jasa AC Ekonomi. Untuk full tripnya ini tarifnya sebesar 90.000. Nah, ini kebetulan saya hanya sampai Cileunyi aja, jadi ini tarifnya kawasan, cuma bayar 58.000 aja, terjangkau banget. Jam 2 kurang sedikit, alhamdulillah ini sampai di Cileunyi ya, tepatnya di Simpang Cileunyi. Nah, ini Cileunyinya belum jadi kayak sekarang. Nah, ini bisnya melanjutkan perjalanan ke tujuan akhirnya yaitu Tasik. Masuk di episode 4, saya mengawali trip dengan menggunakan Harapan Jaya. Saya berkesempatan menaiki bus Harapan Jaya atau Kuda Tulung Agung ini dari Bandung menuju ke Tulung Agung. Nah,
ini sedikit review aja. Bus ini menggunakan bodi Avante HDD by Karoseri Tentrem dan menggunakan Hino RN 285. Sudah dengan air suspension, jadi nyaman banget. Nah, lanjut di interiornya, ini konfigurasi seatnya 22 dengan total seat 34. Kebetulan ini yang datang waktu itu kelasnya VIP. Nah, di bus ini tidak tersedia leg rest, tapi sudah ada footrest. Terus tersedia juga toilet dan USB port, kecuali di bagian depan itu nggak dapat USB port ya. Terus di bagian belakang ada toilet, bisa digunakan saat bus berjalan. Sedikit cerita, kala itu seharusnya yang mengisi BD01 itu Bramanti ya, Harapan Jaya Bramanti, pakai bodi yang sama Avante dan sasisnya itu Mercy. Cuman saat perjalanan menuju Bandung itu trouble di Sari Rasa, jadi ini itu bis cadangan ya, bis pengganti Bramanti. Jadi saat itu yang bertugas menuju Bandung ya bus ini Hino RN. Ini aslinya tuh lain Ciputat Madiun. Bus ini juga dipunggawai oleh 3 kru ya. Yang pertama driver pinggir, dan yang kedua driver tengah dan helper. Lalu tarif bus ini sendiri menuju Tulung Agung itu sama seperti ke Blitar, 280.000. Harusnya dapat kelas eksekutif ya, cuman ini dapat kelas VIP. Jam 7 malam akhirnya saya tiba di Rumah Makan Aroma Cirebon untuk melaksanakan servis makan dan kewajiban lainnya. Nah, ini Harapan Jaya dari Bandung ini servis makannya di RM Aroma Cirebon. Nah, teman-teman, ini servis makan dari PO Harapan Jaya di Rumah Makan Aroma. Ini ada nasi, terus tahu bumbu, ada kerupuk, ada ayam bumbu juga, terus ada timun sama sambal kecap sama teh hangat juga. Nah, ini tiketnya. Mulai tepat pukul 5:04 ini sampai di Terminal Gayatri Tulung Agung. Nah, ini busnya lanjut perjalanan ke Blitar tujuan akhirnya. Overall nyaman banget karena dibatas ya kecepatannya Harapan Jaya ini, jadi nyaman banget buat tidur lah ya. Lanjut di etap 2 ini saya berkesempatan mencoba Harapan Jaya Patas ya, dengan tujuan Tulung Agung menuju Surabaya via tol Panjang. Nah, ini sedikit review aja. Busnya menggunakan bodi Jetbus 2 HDD dan menggunakan sasis Mercy 1626. Nah, kebetulan ini tuh busnya bus malam ya, jadi enak banget nih. Lanjut di interiornya, ini seatnya konfigurasi 22 dengan total 34 dan tersedia toilet juga nih teman-teman. Karena ini bekas bus malam, jadi rasa bus malam nih, patasnya enak banget pokoknya. Nah, untuk tarifnya sendiri ini sebesar Rp35.000, udah via tol Panjang, terus dapat kelas patas juga. Ini jos banget nih. Menurut saya murah banget, terjangkau banget, karena Tulung Agung Surabaya tuh cukup jauh, jadi tarif segini tuh worth it banget lah. Nah, ini tuh busnya dipunggawai oleh 2 kru, yang pertama driver dan yang kedua kondektur. Nah,
kondekturnya ini istimewa atau spesial banget nih, karena kondekturnya ini wanita ya teman-teman. Selama saya naik Harapan Jaya itu kelas ATB maupun Patas ini dapatnya selalu wanita terus ya. Ini mantap banget nih Harapan Jaya. Untuk bus Patas Tulung Agung Surabaya ini masuk tolnya dari Braan Kertosono sampai Warugunung, nantinya sampai arah ke Medaeng. Ini mantap banget lah, memangkas waktu banget, enak banget. Alhamdulillah jam 8 kurang seperempat ini akhirnya saya sampai di Terminal Bungurasi Surabaya atau Sidoarjo ini masuknya. Nah, ini busnya langsung ke parkiran. Nanti kalau nggak salah itu lanjut perjalanan ke Tulung Agung lagi agak siangan kalau nggak salah. Ini saya mau bersih-bersih dulu. Lanjut di etap 3 saya berkesempatan mencoba bus Eka Cepat dengan nopol 7853. Nah, ini tujuannya sendiri dari Surabaya ke Bumi Ayu via Solo Jogja. Sedikit review aja, bus ini menggunakan bodi Jetbus 3 plus udah facelift ya, generasi kedua Jetbus 3-nya. Nah, terus sasisnya sendiri menggunakan Hino RN 285, sudah build up air suspensi dari sananya. Nah, untuk interiornya sendiri ini konfigurasi seat 22 dengan total sekitar 40-an seat setara kelas VIP ya teman-teman. Lalu di bagian belakang juga terdapat toilet yang bisa digunakan saat bus berjalan, dan ada fasilitas USB port di bagian atas seat, tepatnya di lower AC ya teman-teman. Nah, ini bentuk tiketnya seperti biasa lembaran ini. Nah, ini saya nanti turun di Kartosuro. Tiketnya sebesar 115.000, sudah mendapatkan servis makan 1 kali di RM Duta Ngawi. Nah, ini servis wajib dari Eka yaitu air mineral 600 ml. Pasti setiap perjalanan ada air mineral ini. Nah, bus ini sendiri dipunggawai oleh 2 kru, yaitu yang pertama ada driver dan yang kedua ada helper atau kondekturnya. Bus ini juga setiap harinya melayani rute Surabaya Bumi Ayu via Solo Jogja Purwokerto. Tepat pukul 2 siang saya sampai di RM Duta Ngawi untuk melaksanakan servis makan dan kewajiban lainnya. Ini bisnya berhenti sekitar 20-30 menit untuk menunggu penumpang istirahat. Nah teman-teman, ini saya ngambil nasi pecel, ada tempe tepung, ada ini apa ya, kayak telur ya, terus pecelnya, ada kerupuk, terus ayah ngambil es sirup. Jos banget nih. Jam 5 sore alhamdulillah saya sampai di Terminal Kartosuro. Ini sebenarnya nggak masuk terminal ya Ekanya, tapi ini nganterin sampai dalam terminal, mantap banget, krunya ramah-ramah banget. Nah, ini busnya lanjut perjalanan ke Purwokerto Bumi Ayu. Mantap banget. Lanjut ke etap 4 ini saya berkesempatan mencoba Sudiro Tunggajaya Samoa. Nah, ini kelas premiumnya dari Sudiro Tunggajaya.
Saya berkesempatan mencoba dari Kartosuro menuju Poris. Ini mantap banget, agen handal Pak Hendy. Untuk kru yang bertugas saat itu adalah yang Samo ini dipunggawai oleh 3 kru, yaitu driver pinggir ada Mas Opik, driver tengah ada Mas Awang, dan ada helper. Saya kurang tahu tuh, lupa lagi. Dan harusnya ada pramugari Mbak Aroma, cuman kebetulan lagi sakit Mbak Aromanya. Nah ini snack. Lupa jika naik STJ pasti mendapatkan servis snack yang isinya ada makanan ringan atau roti, mineral cup, dan permen. Nah ini jam 11 kurang, akhirnya saya sampai di rumah makan Raus Eco untuk melaksanakan servis makan dan melaksanakan kewajiban lainnya teman-teman. Oh iya, ini saya belum ngomong soal tiketnya ya. Nah ini saya dapat harga tiketnya tuh 250.000 untuk tujuan Kartosuro Poris, karena ini kelasnya premium ya teman-teman. STJ semua. Nah teman-teman, ini servis makan malam ini saya pilih nasi goreng. Lauknya ada telur, terus ada timun, ada kerupuk, terus pakai es teh. Ini nggak tahu manis kita tawar ya. Nah ini tiketnya. Ini review sedikit busnya. Jadi STJ Samo ini menggunakan bodi SR2 SHD Prime dengan menggunakan sasis Scania K410IB yang pastinya jos banget. Untuk interiornya sendiri ini menggunakan konfigurasi seat 22 dengan total sekitar 38 seatan. Ini setara dengan kelas eksekutif karena panjang ya, jadi muat banyak. Terus di bagian tengah ada terdapat toilet juga. Selain itu ada USB port di bagian atas, bisa kalian pakai jika gadget kalian habis ya. Nah ini lampu. Tepat pukul 4:30 pagi, alhamdulillah saya ini sampai terminal Poris Pelawat Tangerang. Nah ini nanti busnya balik lagi ke Wonogiri jam 5 pagi. Cuman istirahat setengah jam aja nih di terminal Poris. Sos banget ya, tim TikTok itu perjuangannya mantap. Lanjut di etap terakhir di episode 4 ini, saya berkesempatan mencoba Prima Jasa tim Kalideres Bandung dengan kelas AC eksekutif. Nah ini busnya pakai FOX generasi kedua dan memakai sasis Sino RK8. Ini apa ya, incaran banget body ini, wah jos. Lalu untuk interiornya sendiri ini menggunakan konfigurasi seat 22 dengan total ini kisaran 41 seatan ya, ini kalau nggak salah. Menurut saya ini setaranya kelas AC VIP ya. Terus di bagian belakang terdapat smoking room dan toilet, bisa digunakan saat bus berjalan. Nah, untuk bus ini sendiri dipunggawai oleh 2 kru, yang pertama driver dan yang kedua helper atau kondektur. Nah ini bentuk tiket dari Prima Jasa eksekutif. Tarifnya sebesar 100.000 dari Kalideres menuju Bandung ataupun sebaliknya. Ini sebenarnya tarif normalnya cuma 75.000 kalau pas sebelum Covid tuh.
Nah, ini tepat pukul 12 kurang 10 menit. Bus sampai di depan terminal Lewi Panjang dan saya turun di sini. Nah, ini busnya lanjut ke dalam terminal dan nanti siang menuju sore itu busnya balik lagi menuju ke Kalideres. Ini jam 11.51 atau jam 12 kurang dikit. Alhamdulillah. Mengawali episode 5 ini, etap pertama saya mencoba PO Haryanto HM056 dengan julukannya Sardadu Parahyangan, tujuan Bandung, Kudus, Bojonegoro. Sedikit review aja, bus ini menggunakan bodi Jetbus 3 plus Voyager HDD dari karoseri DSA ya rombakannya. Dulunya ini body Jetbus HD. Terus sasisnya sendiri menggunakan Mercedes-Benz OH 1626. Sudah suspensi. Lanjut ke interiornya, ini menggunakan konfigurasi seat 22 secara kelas eksekutif dengan total 30-32 seat. Lalu sudah terdapat leg rest dan selimut bed cover yang hangat banget. Tapi ini belum ada bantalnya ya. Terus di bagian atas sendiri ada USB port di bagian louvre AC-nya. Lalu terdapat toilet di bagian belakang bus, bisa dipakai ketika bus berjalan. Di bus ini sendiri dipunggawai oleh 3 kru yang pertama driver pinggir dan driver tengah, lalu ada helper. Nah, ini saya lupa nama-namanya. Lalu servis dari PO Haryanto sendiri yaitu ada snack berupa roti dan air mineral 330 ml. Nah, untuk tarifnya sendiri dari Bandung ke Kudus ini sebesar 180.000. Kalau sampai full trip Bojonegoro tuh kalau nggak salah 240.000 ya kalau nggak salah. Jam 10 kurang 15 ini akhirnya sampai di rumah makan Menara Kudus Kalijaga Cirebon untuk melaksanakan servis makan dan kewajiban lainnya. Ini jam 2. Ya teman-teman, ini ambil servis makan. Ini ada sayur, bukan sayur sih, ini orek-orek tempe. Nah, ini orek-orek tempe, terus ada ayam, ada sambal hijau, terus tadi saya pakai kuah kuah apa ya, kuah kuning gitu ya, sama kerupuk, sama teh hangat nih. Ini kali ketiga saya gagal dapat nasi gorengnya. Alhamdulillah jam 2:30 pagi sampai di depan garasi PO Haryanto Ngembal Kudus. Ini di sini anterin sampai depan garasi banget. Mantap untuk krunya. Nah, bus ini juga langsung melanjutkan perjalanan tujuan akhirnya yaitu Bojonegoro via Pati, Lasem, Rembang, nanti langsung turun ke Bojonegoro. Lanjut di etap kedua ini saya berkesempatan mencoba PO Haryanto HM65 atau dengan julukan Paradise Insider. Ini salah satu jajaran artis di PO Haryanto teman-teman. Alhamdulillah kesempatan mencoba armada satu ini. Untuk tiketnya sendiri saya pesan di agen handal PO Haryanto Kudus yaitu Pak Agus Dawe. Ini saya bayar 210.000 untuk menebus tiket dari PO Haryanto ini. Bus HM065 ini dipunggawai oleh 3 kru ya. Yang pertama itu driver pinggirnya ada Pak Bero, atau Pak Bero itu driver pinggir atau tengah ya. Terus ada driver keduanya itu saya lupa namanya siapa. Terus ada helpernya juga.
Review aja ini PO Haryanto HM065 dengan julukan Paradise Insider ini menggunakan bodi Jetbus 3 Plus, udah facelift cuman diganti selendangnya di Voyager. Terus ini pakai sasis Mercy 1626 New Generation. Jam 9:11 ini alhamdulillah sampai di rumah makan Menara Kudus Geringsing untuk servis makan dan melaksanakan kewajiban lainnya. Nah teman-teman, ini alhamdulillah kita akhirnya dapat nasi gorengnya ya. Masih nyisa dikit lagi nih nasi gorengnya tadi. Ini saya ngambil nasi goreng, terus ada sambal, ada kerupuk, ada telur, bumbu ini, terus sama teh hangat. Ini tiketnya disobek itu segini. Yuk mari kita makan. Pemandangannya Janisari. Untuk interior bus ini sama seperti HM056 menggunakan konfigurasi seat 22 dari Rimba Kencana. Sudah dilengkapi leg rest, total seatnya ada 30. Sudah dilengkapi dengan bantal selimut juga, dan di bagian belakang terdapat toilet yang bisa digunakan saat bus berjalan, dan tidak lupa ada USB port di bagian lower AC-nya. Pukul 4:10 alhamdulillah sampai di Terminal Poris dengan selamat. Nah, ini nanti busnya langsung melanjutkan perjalanan ke tujuan akhirnya, yaitu Kutabumi ya kalau nggak salah, tujuan akhir dari HM065 ini. Mas, makasih ya Mas ya. Iya ya. Lanjut di etap ketiga ini saya akan kembali menuju Kudus menggunakan bus BJ B65. Ini alhamdulillah dapat tronton angkatan pagi menuju Kudusnya. Tujuan Poris Kudus Jepara. Sedikit review aja, bus ini menggunakan Legacy SR2 XAD Prime untuk bodinya. Lalu untuk sasisnya sendiri menggunakan sasis Scania K410 IB yang pastinya jos banget untuk perjalanan. Sasisnya pakai Scania K410. Ini teman-teman tadi tiketnya. Nah, ini bentuk tiket dari Bejel. Nah, ini tarif dari Poris ke Kudus itu sekitar 220.000. Sudah mendapatkan servis makan satu kali nanti di Cipali. Wah, mantap banget. Lanjut ke interiornya, ini menggunakan konfigurasi seat 22 by Rimba Kencana. Ini tebal-tebal banget seatnya. Terus ada selimut dan leg rest untuk tambah kenyamanan ya. Lalu di bagian tengah bus itu terdapat toilet yang bisa digunakan saat bus berjalan. Lalu yang tidak lupa ada USB port di bagian sisi kiri atau kanan seatnya. Lalu kita mendapatkan servis air mineral 600 ml nih, jelas banget dari BJO. Setelah itu kita mendapatkan snack berupa satu potong roti dan beberapa makanan ringan ya untuk mengganjal perut sampai rumah makan nanti. Jam 9:30 alhamdulillah ini sampai di rumah makan Taman Lestari di rest area Cipali kilometer 102. Ini servis makan di sini sekitar 30 menitan. Sampai di rumah makan Taman Lestari. Nah teman-teman, ini servis makan dari BJO di Taman Lestari ini.
Saya milih bakso, tadi ada pilihan prasmanan, soto sama bakso. Saya pilih bakso. Ini tadi disobek ininya, servis kupon makan. Nah, bus ini sendiri dipunggawai oleh 3 kru. Yang pertama driver pinggir, kedua driver tengah, dan yang ketiga helpernya. Terus bus ini juga dulunya bekas pemain Jepara Denpasar, lalu dipindahkan jadi tim Poris Jepara. Alhamdulillah sekitar jam setengah 3 sore sampai di Kudus ya, tepatnya di pinggir terminal Jati Kudus. Nah, ini nanti busnya melanjutkan perjalanan ke tujuan akhirnya yaitu Jepara. Lanjut Jepara. Mantap. Nah, lanjut di etap terakhir di episode 5 ini saya berkesempatan mencoba Sahalah tim Bandung dengan seri SHL 010 dengan julukan Renegade. Nah, sedikit informasi aja, ini tuh dulunya tim Bandung juga tapi dipakai oleh New Santika. Jadi ini kedua kalinya saya naik bus ini. Terus sedikit review aja, bus ini menggunakan bodi Jetbus Setra HD, pandangan los banget, dengan menggunakan sasis Mercy 1626 NG. Lalu untuk interiornya sendiri, bus ini menggunakan konfigurasi seat 22 dengan total seatnya cuma 24, yang pastinya ini los banget, longgar banget. Terus ditambah ada bantal dan selimut bed cover yang pastinya nyaman banget ya, hangat banget lah buat perjalanan malam. Lalu di bagian belakang terdapat toilet yang bisa digunakan saat bus berjalan. Nah, untuk tiketnya sendiri saya tebus dengan harga 170.000 dari Kudus ke Bandung. Ini worth it banget ya dengan pelayanan, dan busnya seperti itu, mantap banget lah. Dan agennya juga ramah-ramah banget. Nah, untuk bus ini sendiri dipunggawai oleh 3 kru. Yang pertama driver pinggir, yang kedua driver tengah, dan yang ketiga helper atau kondektur. Ini BTW pandangannya los banget ya, enak banget buat ngerekam. Tepat pukul 9 ini alhamdulillah sampai di rumah makan Sendang Ungu yang berada di Gringsing. Nah, ini sampai di sini untuk melaksanakan servis makan dan melaksanakan kewajiban lainnya. Sampai di rumah makan Sendang Ungu. Nah, teman-teman, ini servis makan dari PO Sahalah. Tadi pilihannya ada ayam geprek sama nasi soto ya. Saya ambil ini ayam geprek. Ini ada ayam gepreknya, ada timun, kol, sama selada, sama nasinya kayak ini ya, kayak di bungkus gitu ya, kayak makanan cepat saji gitu ya. Terus ini ada teh hangatnya, biasanya pakai gelas, ini pakai cup ini, mungkin biar bisa dibawa ke bis ya. Ini 3. Selain itu kita juga mendapatkan servis snack dari Sahalah, yaitu ada beberapa makanan ringan dan ada air mineral 330 ml. Ini jos banget ya, jadi Timuria ini jadi pada pakai snack ya, mantap banget. Khususnya di
Nah, jam 3:15 ini alhamdulillah saya sampai di Cibiru, Bandung. Nah, ini busnya melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhirnya yaitu Pul Cimahi. Alhamdulillah ini jam 3 kurang. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu part satunya, kita bagi jadi 2 part ya. Mungkin part 2 nya bakal tayang beberapa hari ke depan. Oke, jangan lupa share, komen, dan subscribe video ini biar gak ketinggalan video-video lainnya.